Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil imani wal islam wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik sahabat MUI dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan channel TV MUI Riau yang insya Allah kita akan memberikan konten-konten menarik tentunya dan menambah wawasan kita dan tentu saja bermanfaat untuk kita semua. Baik, alhamdulillah hari ini kita telah bersama dai trainership kita, yakni Ustadz Abdul Haq Al-Bantani. Kalau sahabat MUI tahu, beliau ini dibalik kesuksesan Jawara Group. Jawara Group ini adalah unit bisnis yang mengelola beberapa bisnis seperti Jawara Kasturi, Jawara Maju, dan beberapa unit bisnis lainnya. Dan alhamdulillah tadi beberapa pembicaraan kita juga ada unit bisnis baru yang beliau kelola. Dan letak ketertarikan kita mengenai beliau ini, beliau adalah seorang pendai ternyata. Beliau adalah seorang pendai yang juga seorang pebisnis. Masya Allah. Baik, kita perkenalkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Ya, alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Gimana kabar Ustaz, sehat? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Teman-teman juga mudah-mudahan kita dalam istiqomah dalam ketaatan semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, perkenalkan diri dulu Ustaz kalau boleh tahu Ustaz. Ya, alhamdulillah saya Abdul Haq, aslinya orang Pandeglang, orang Banten, SD, SMP, SMA di Banten, kuliah di Jakarta, jurusan ekonomi akuntansi, kemudian hijrahlah sejak masa kuliah tersebut, alhamdulillah ngaji ke Pakistan. Kurang lebih 5 tahun di sana, hafal Quran plus tafsir. Nah, pas pulang dari Pakistan memang ada dualisme, satu pihak punya ilmu ekonomi, satu pihak punya ilmu Al-Quran. Sementara ekonomi yang diajari ekonomi kapitalis, S1 ekonomi umum kan, belum paham tuh apa dunia bisnis. Alhamdulillah kemudian hijrah ke S2 ekonomi Islam, barulah di situ terbuka. Masya Allah, kita 4 tahun kuliah umum tuh nggak ada ayat tentang riba, hadis tentang muamalah, nggak belajar kan orang ekonomi umum. Tapi ketika masuk ekonomi Islam baru terbuka. Nah, berdasarkan keilmuan tadilah maka mulai sayap kanan kita dakwah, sayap kiri kita muamalah. Luar biasa perjalanan Ustaz Abdul Haq ya. Jadi Ustaz, tadi dilihat Ustaz ya, berarti ada titik balik ya Ustaz ya. Betul. Titik balik Ustaz mendalami dunia dakwah. Di mana awal mula titik balik itu Ustaz? Kalau dakwah memang alhamdulillah ada keturunan dari kakek. Dari kakek itu kiai punya pesantren. Alhamdulillah walaupun sedikit telat hijrahnya, kuliah baru hijrah. Dari situlah mulai kita ceramah kecil masjid, musola, kemudian alhamdulillah tidak terasa sudah 12 negara kita keliling. Tetapi memang tidak berharap daripada dakwahnya. Itu profesi kita untuk bermuamalah, kita punya unit bisnis sendiri. Baik sahabat MUI, ini yang sangat menarik tentu ya. Beliau berdakwah sekaligus berbisnis. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Nah, berikan nih Ustaz ya, bagaimana seorang pendai? Ini rata-rata pendai nih Ustaz ya, apalagi sekarang masa-masa Covid nih Ustaz. Betul. Itu kita lihat para pendai itu para drop semua Ustaz. Dari segi ekonomi maupun dan lain-lain, karena mereka dan ada beberapa pendai juga yang menggantungkan hidup dia dari dakwah. Nah, ini bagaimana Ustaz? memang terasa kemarin bulan Ramadan kan kita ada grup di situ kelihatan betapa banyak para mubalik yang dia mendapatkan penghasilan utama di situ. Akhirnya karena tidak khutbah Jumat, tidak tausiah subuh, tidak khutbah Idul Fitri dan sebagainya, ya berkuranglah penghasilan di situ. Nah, ini mesti jadi perhatian buat MUI sebetulnya, buat teman-teman semua ya kan, supaya seorang mubalik dai itu dia punya penghasilan sendiri yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga jangan sampai seorang mubalik berharap lebih kepada yang didakwahkan tadi gitu. Nah, tapi kalau dia punya dapurnya kuat, ya ada bisnis kuat, kalaupun dikasih ya alhamdulillah ya kan, sekedar transport saja. Tapi kalaupun tidak, dia tidak berharap dari yang diberikan oleh jemaah gitu. Maka oleh karena itu kami punya prinsip supaya masing-masing punya dapur, punya bisnis yang luar biasa. Potensinya sebetulnya seorang dai ya, seandainya dia punya jemaah 10 musola saja, kemudian ratusan jemaah, itu luar biasa potensi yang bisa diandalkan. Yang pertama ini lewat channel YouTube. Saya pun merasakan ya, sejak lockdown kemarin 2 bulan kita stop ceramah, tidak ada jadwal ceramah.
Nah, gara-gara ada channel YouTube, kita ada tim, ceramah tetap dilaksanakan cuma dengan online. Alhamdulillahirrahmanirrahim bertambah subscribernya. Alhamdulillah bertambah juga penghasilan di situ. Justru alhamdulillah di situ. Ya, kalau kita ceramah di kampung dapatnya rupiah, tapi ceramah di YouTube dapatnya dolar, kan berkah itu. Nah, ini ya, memang untuk memulai kita minta bagaimana sih cara memulai ini para pendai ini kadang kan gampang memulai sebuah bisnis baru. Bagaimana cara memulai seorang pendai ini memulai dari segi bisnisnya? Mulailah dari hobi. Dari hobi. Kalau kita bisnis sesuai dengan hobinya, tidak akan capek, tidak akan tertekan, kemudian akan terus belajar. Tapi kalau dia bisnis tapi bukan hobi, capek, tertekan, males, bangkrut dikit, dia akan udah menyesal gitu. Tapi kalau dia hobi luar biasa. Maka kami memang menggunakan salah satu metode Stephen itu tersebut. Nah, itu supaya i'malu ala makanatikum, supaya seseorang itu beramal sesuai dengan potensi terbaik dia. Nah, mubalik ini hobinya di perikanan. Ya udah, tekuni itu bisnis perikanan. Ustadz yang ini hobinya di perumahan, di properti, tekuni di properti. Ustadz yang ini dia hobinya di ceramah saja, tapi bagus di bidang manajemen training. Jadilah dia trainer. Nah, seandainya masing-masing dai dia berprofesi, kemudian dia punya hobi yang cocok dengan bisnisnya, itu insya Allah rezeki akan datang. Nah, tetapi kan Ustaz, kalau ketika dai ini memulai, kadang dia kan semangat dia itu karena memang tidak ada hasil pertama. Jadi bagaimana menyemangati ketika semangat dia itu fluktuatif, Ustaz? Kalau untuk memulai memang perlu semangat, tetapi untuk mengembangkan itu perlu ilmu. Makanya harus punya mentor. Sehebat-hebatnya Mike Tyson punya pelatih. Sehebat-hebatnya Michael Jordan punya pelatih. Nah, seorang dai ketika bisnis jangan sendirian. Cari mentor, cari pelatih yang sudah sukses di bisnis tersebut, sehingga dia cuma tinggal ngikuti di belakang gitu. Masya Allah, baik sahabat MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu luar biasa sekali ya pemaparan dari Ustaz Abdul Haq yang luar biasa dai entrepreneurship beliau. Nah, terakhir nih Ustaz, apa sih pesan-pesan yang Ustaz bisa berikan kepada para dai-dai yang pada saat sekarang ini memang ingin mencoba menjadi seorang entrepreneurship yang tidak melepaskan dunia dakwah di kehidupan mereka? Nabi Muhammad seorang pedagang, Khadijah seorang pedagang, Abu Bakar As-Siddiq seorang pengusaha, Umar pun luar biasa omsetnya, Utsman bin Affan triliuner, ya kan? Abdurrahman bin Auf multi triliuner, ya kan? Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Thalhah bin Ubaidillah pengusaha, Zubair ibnu Awam itu asetnya, masya Allah, kita ini miskin mas. Ya, saya ini miskin dibandingkan dengan asetnya Utsman bin Affan, luar biasa. Justru alangkah indahnya harta di tangan orang-orang yang beriman. Dengan kalau Ustadz Mubalik, alhamdulillah sudah jujur, sudah amanah, sudah pandai communication. Tinggal fatonahnya ini. Fatonah dalam bidang apa? Pintar dalam bidang berbisnis. Dari mana uang yang didapatkan dan kemana dibelanjakan. Subhanallah, seandainya ribuan Mubalik di Rio ini, dia masing-masing punya unit bisnis, kemudian omsetnya miliaran, insya Allah, ya kan? Dia akan bantu pesantren, dia akan bantu anak yatim, dia akan bantu dari sekian jemaah. Salah satu problematika ekonomi, ya kan? Dia mau ceramah, anaknya belum sekolah, nah, kemudian jemaahnya belum bayar listrik. Nah, ketika seorang dai punya kemampuan entrepreneur, dia bukan saja bisa mengatasi kehidupan akhiratnya, kehidupan dunia pun tercerahkan oleh seorang mubalik tadi, gitu. Dari Ustaz Abdul Haq semangatnya ya, insyaallah. Jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Semangat yang telah Ustaz berikan kepada para mubalik-mubalik yang pada hari ini tengah berjuang, tentu saja tengah berjuang. Apalagi kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan kita semakin menguatkan ya Ustaz ya, saling menguatkan dakwah kita dan saling menguatkan bisnis kita ya. Dan memang penting juga supaya mindset kita berpikir ini jadilah pedagang yang tangguh gitu. Bukan pedagang yang baru mulai kemudian bangkrut, kemudian kabur, kemudian menghindar dari bisnisnya. Tidak. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya kan? Ketika masa sahabat dihina, Bilal bin Rabah, justru dia datang dengan hartanya. Apa jadinya kalau Abu Bakar tidak punya harta? Ketika Madinah paceklik, ya kan? Siapa yang di situ bermanfaat? Hartanya Utsman bin Affan. Sekian miliar untuk memberikan sumur. Ketika di tempat lain perang Khandaq, perang Badar, siapa? Hartanya Abdurrahman bin Auf. Apa jadinya kalau sahabat Nabi tidak punya harta? Demikian pula
apa jadinya kalau para mubalik indah ada piti. Banyak masalah yang tidak terselesaikan. Tetapi ketika mubalik itu hartanya berlimpah, insya Allah ya, alangkah indah harta di tangan orang beriman. Dia nggak bakal kemana-mana, akan diputarkan itu hartanya untuk membantu umat. Sebaliknya, alangkah hina ini harta di kalangan orang-orang yang fasik, yang maksiat. Dia akan bikin lagi maksiat baru, dia akan bikin lagi maksiat baru. Tapi saya percaya kalau MUI, kemudian mubalik yang lain, hartanya banyak berlimpah, nggak mungkin dia bermaksiat. Justru akan kembangkan hartanya terus, Masya Allah. Luar biasa itu. Baik Ustaz, luar biasa sekali pencerahan dari Ustaz Abdul Haq Al-Bantani, tentu saja sahabat MUI TV dimanapun berada. Mudah-mudahan pencerahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jazakallah Ustaz. Ya, syukur, Masya kita Allah. tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Dinoka Putra dan Ustaz Abdul Haq mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.